Shalom, selamat pagi saudara. Selamat datang kembali di channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada doa pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau pada saat ini memberkati, melindungi, bahkan Engkau memberikan nafas yang baru bagi kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi pedoman bagi hidup kami. Bahkan kami bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita oleh karena kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, pada renungan kali ini saya mengambil tema yaitu laksanakan kewajibanmu dari Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita memasuki bulan Agustus di mana negara kita akan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Sebab itu, tema bulan ini yaitu mengenai bangsa dan negara. Saudara sekalian, kita saat ini tinggal di satu negara yang penuh dengan berbagai macam keberagaman, baik itu dalam agama, budaya, maupun keberagaman yang lain. Di dalam kita tinggal di Indonesia ini, pasti kita sering sekali diperhadapkan oleh berbagai tanggung jawab, baik itu sebagai warga maupun sebagai orang percaya ataupun pengikut Kristus. Saat ini, ayat yang sudah diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-21 ini berisi mengenai Yesus yang mengingatkan kita semua bahwa ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita penuhi, baik itu kewajiban pada negara maupun kewajiban kita kepada Allah. Renungan kali ini saya akan memberikan dua hal bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu baik kepada negara maupun kepada Allah. Poin yang pertama, kewajiban kepada negara. Saudara, otoritas tertinggi negara kita ini adalah presiden, yaitu sebagai kepala negara. Ia dipilih oleh rakyat dan ia menduduki otoritas tertinggi yaitu sebagai kepala negara kita. Kita sendiri sebagai warga negara yang baik harus punya rasa tanggung jawab untuk mendukung pemerintah dan terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Pemerintah kita adalah otoritas tertinggi yang patut kita taati. Kata kaisar yang tertulis dalam ayat yang sudah kita baca tadi melambangkan pemimpin yang ia sendiri ditunjuk untuk mengatur satu masyarakat. Lalu, apa kewajiban kita yang perlu kita lakukan untuk bangsa ini? Kewajiban kita adalah membayar pajak, kemudian taat akan hukum yang berlaku dan juga menjaga kedamaian negeri ini. Itu adalah kewajiban yang perlu kita lakukan. Kemudian tentu saja ini dilakukan oleh seluruh warga negara, baik itu kita sebagai orang percaya maupun saudara-saudara kita yang mereka sendiri orang yang belum percaya kepada Tuhan. Paulus sendiri dia mengatakan dalam Roma 13 ayat yang pertama bahwa semua otoritas itu asalnya dari Tuhan. Hal ini berarti pemerintah kita juga berasal dari Tuhan dan oleh karena itu kita perlu menunjukkan sikap hormat. Namun ada juga beberapa otoritas tertentu yang mereka ini melakukan ketidakadilan dan ada juga dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Lalu tugas kita adalah sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita semua terus membela orang-orang yang tertindas dan kita perlu berjuang untuk keadilan supaya negara ini tidak ada lagi konflik. Kemudian poin yang kedua, kewajiban kita kepada Allah.
Saudara sekalian, penting sekali bahwa kita harus menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Terlebih lagi kita adalah pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk melayaninya dan hidup sesuai dengan ajarannya. Konteks firman Tuhan kali ini mengatakan bahwa ada kata yaitu memberikan kepada Allah. Seperti yang sudah kita baca tadi, ini berarti menyatakan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, sepenuh waktu. Kemudian kita juga harus memberikan talenta kita kepada Allah, dan semuanya yang Dia berikan kepada kita haruslah kita serahkan kembali kepada Allah. Hal lain yang perlu kita berikan kepada Allah adalah memberikan persembahan. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dengan penghasilan kita, karena semuanya itu asalnya adalah dari Allah sendiri. Kewajiban kita kepada Allah ini harus menjadi prioritas dan diutamakan. Di tengah berbagai kondisi negara kita yang tidak memungkinkan ini, maka pilihan yang tepat adalah harus tetap taat kepada Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Para Rasul 5 ayat 29, yang mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita menghormati pemerintah, ketaatan kita kepada Tuhan juga adalah satu prioritas kita. Saudara sekalian, dari 2 poin yang di atas tadi, mungkin terlihat sangat sulit bagi kita. Tapi Yesus sendiri mengajarkan bahwa kedua hal tersebut bisa saja kita jalani secara bersamaan. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban itu, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi kita juga sudah menjadi pengikut Kristus yang setia dan juga taat. Saya mengajak saudara sekalian yang menonton video ini untuk kita terus berkomitmen dalam menjalankan kewajiban ini, sehingga keberadaan kita sebagai pengikut Kristus bisa dilihat oleh banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjalankan kedua kewajiban tersebut, baik itu kepada negara dan juga kepada Allah. Demikian firman Tuhan kali ini. Biarlah firman ini bisa menjadi otoritas penting dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu ini yang mengingatkan kami untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kami, baik itu kepada negara kami yang tercinta ini maupun kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus menjadi pelajaran bagi hidup kami, untuk kami terus menjalankan tanggung jawab kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.